Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Jenny? Alhamdulillah sehat, Pak Imam. Oh ya Kak, hari ini ada kegiatan apa di Aula SMPN 1 Mempura? Ya, pada hari ini, pagi ini ya, kami tadinya berjanji dengan orang puskesmas akan melaksanakan vaksin. Nah, sebenarnya sebelumnya itu sudah dilaksanakan vaksin di depan istana. Namun beberapa siswa ada kendala, tidak bisa hadir, dan inilah peserta yang tidak hadir waktu itu di depan istana. Makanya ini merupakan siswa-siswa yang belum vaksin sebelumnya dan divaksin susulan di sini. Gitu. Oh, berarti hari ini siswa dengan siswi yang belum divaksin ya? Yang belum divaksin, dan ada beberapa siswa dan siswi yang mungkin punya penyakit atau lain sebagainya. Maka hari ini tetap didatangkan dan nanti langsung memberikan informasi ke orang puskesmas gitu. Apa kendalanya, kenapa tidak bisa ikut vaksin gitu. Berarti Kak, siswa dan siswi untuk SMPN 1 Mempura jika tidak ada kendala diwajibkan lah ya untuk vaksin. Sebenarnya ini ada beberapa kriteria nggak yang tidak boleh divaksin gitu? Itu yang berwenang menjawabnya tentu puskesmas ya. Jelas kami di sini memfasilitasi gitu ya. Karena kan kalau ke puskesmas kan agak repot begitu kan, pernah kita laksanakan sebelumnya di puskesmas serta di depan di depan istana itu, maka kelihatannya agak repot gitu. Makanya kami meminta di sini dilaksanakan gitu, Pak. Makasih Bu Jenny. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Asyifa Sabrina Hidayat. Oke. Ananda, bagaimana perasaan mau divaksin nih? Tegang ya? Ya sedikit tegang. Oh ya, apa kendala semalam belum divaksin? Demam. Sakit ya? Ada deg-degan enggak sebelum ini? Ada. Ini dosis berapa, Bu? Dosis pertama ya? Udah sarapan? Sudah. Oke, itu yang penting. Oke. Yakin aja ya. Oke. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Kak? Baik, Pak. Nah, apa kendala semalam kok belum divaksin hari ini? Sakit, Pak. Oh, sakit ya. Sakit apa semalam? Macam mau demam. Oh, mau demam. Oke. Gimana perasaannya mau divaksin nih? Oke. Biasa aja, Pak. Biasa aja ya. Oke. Nggak ada deg-degan. Vaksin tuh tak sakit kok. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu Dokter? Baik, alhamdulillah, Pak. Boleh diperkenalkan diri dulu Kak? Nama lengkap siapa Kak? Nama saya Dr. Desti Adila dari Puskesmas Mempura, Kabupaten Siak. Alhamdulillah saya pernah berobat Mbak. belum. Oh ya Mbak, hari ini apa aja kegiatan di SMPN 1 Mempura Mbak? Kegiatan kita hari ini tuh vaksinasi COVID-19 yang sasarannya untuk dosis pertama. Dosis 1 ya. Iya, dosis 1. Ini ada beberapa siswa kami yang belum semalam vaksin ya, yang di depan istana dengan di puskesmasnya dulu ada yang vaksin massal ya. Iya. Oh ya Kak, ini ada titipan pertanyaan nih Kak. Yang tidak boleh divaksin tuh apa aja Kak? Maksudnya ada riwayat penyakit kah atau gitu, boleh dijelaskan? Iya. Jadi untuk sekarang kan sasaran vaksinasi kita kan menggunakan vaksin Pfizer. Vaksin Pfizer ini yang dilarang atau kontraindikasi itu tuh nggak banyak. Yang paling penting itu kita ketahui apakah ada riwayat alergi setelah pemberian vaksin dosis pertama. Karena yang paling sering itu kan mengalami alergi kan nanti di pemberian kedua gitu. Jadi yang benar-benar tidak boleh itu pada saat pemberian pertama sasaran kita punya alergi terhadap vaksin dari kandungan Pfizer ini atau kan kalau yang Pfizer itu kandungan vaksinnya mRNA gitu kan. Jadi kalau misalnya dia alergi terhadap Pfizer, berarti pemberian dosis keduanya nanti kita kasihnya yang bukan dari mRNA gitu. Oh, baru saya paham. Apa perbedaan vaksin dewasa dengan vaksin anak-anak Kak? Nggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya. Tetap nanti screeningnya pun sama yang kita tanyakan, apakah ada riwayat alergi gitu, apakah ada sakit jantung, sakit jantung bawaan gitu kan. Nah kalau misalnya terbukti ada penyakit atau komorbid gitu, kita
akan konsulkan dulu ke dokter yang lebih ahlinya lagi atau dokter spesialis gitu. Nah, untuk konfirmasi apakah bisa diberikan vaksin atau tidak. Berarti kan sebelum divaksin ada beberapa tes ya, yang seperti tekanan darah, Ya. ada riwayat penyakit. Oh ya Kak, apa nih himbauan lah ya Kak, himbauan agar anak-anak tidak takut vaksin. Apa himbauannya Kak? Diharapkan kepada anak-anak sekolah gitu kan agar segera melakukan vaksinasi, kan tujuannya untuk bisa tercapai immunity rate tadi kan Pak. Ya, jadi kalau misalnya udah tercapai immunity rate-nya, mudah-mudahan untuk sekolah tatap mukanya juga lebih cepat dilakukan gitu. Itu sih gitu. Dimohonkan untuk kepada orang tua. Iya, agak ada yang ketakutan ya kayaknya. Kan insya Allah kan kita di sini setelah kita berikan vaksin kan tetap kita pantau. Kalaupun nanti di rumah juga ada timbul gejala, bisa dilaporkan. Kita nanti kan di suratnya kita cantumkan nomor, bisa dilaporkan ke sana kalau misalnya mungkin anaknya mengalami demam atau apa gitu, dilaporkan aja. Nanti kan kita catat dan kita tanganin juga. Terima kasih Bu Dokter ya atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Ashifa Sabrina Hidayat. Oke. Oh Ananda, bagaimana perasaan mau divaksin nih? Tegang ya? Ya sedikit tegang. Oh ya, apa kendala semalam belum divaksin? Demam. Demam. Sakit ya? Ada deg-degan tak sebelum ini? Ada. Ini dosis berapa, Bu? Dosis pertama ya? Udah sarapan? Sudah. Oke, itu yang penting. Oke. Yakin aja ya. Oke. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Kak? Baik Pak. Nah, apa kendala semalam kok belum divaksin hari ini? Sakit Pak. Oh, sakit ya. Sakit apa semalam? Macam mau demam. Oh, mau demam. Oke. Gimana perasaannya mau divaksin nih? Oke. Biasa aja Pak. Biasa aja ya. Oke. Nggak ada deg-degan. Vaksin tuh tak sakit kok. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Bu Wiwi. Bu Wiwi. Oh ya Bu, saya lihat hari ini Ibu mengantarkan anaknya untuk vaksin di sekolah ya. Yang karena saya guru di sini, nggak salah saya dulu ada vaksin di depan istana dan di beberapa puskesmas. Apa halangan semalam Ananda belum divaksin Bu? Ananda Kansa dia punya kelainan dalam bagian dalamnya, karena dulu waktu umur 3 tahun pernah dicek sama dokter paginya dalam, ternyata dia punya kelainan dari orang lain. Oh, gitu. Jadi saya mengkhawatirkan. Oh, sampai hari ini ada riwayat lah ya. Jadi saya mengkhawatirkan untuk divaksin, dan hari ini saya mau mengabarkan kepada sekolah bahwa anak saya harapkan untuk tidak divaksin. Oh gitu. Oh berarti kedatangan Ibu hari ini Ananda tidak divaksin karena ada riwayat kesehatan gitu ya. Untuk menginformasikan kepada sekolah, mudah-mudahan sekolah mengizinkan. Makasih Bu ya. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu Dokter? Baik, alhamdulillah Pak. Boleh diperkenalkan diri dulu Kak? Nama lengkap siapa Kak? Nama saya Dr. Desti Adila dari Puskesmas Mempura, Kabupaten Siak. Alhamdulillah saya pernah berobat Mbak. belum. Oh ya Mbak, hari ini apa aja kegiatan di SMPN 1 Mempura Mbak? Kegiatan kita hari ini tuh vaksinasi COVID-19 yang sasarannya untuk dosis pertama. Dosis 1 ya. Iya, dosis 1. Ini ada beberapa siswa kami yang belum semalam vaksin ya, yang di depan istana dengan di puskesmasnya dulu ada yang vaksin massal ya. Iya. Oh ya Kak, ini ada titipan pertanyaan nih Kak. Yang tidak boleh divaksin tuh apa aja Kak? Maksudnya ada riwayat penyakit kah atau gitu, boleh dijelaskan? Iya. Jadi untuk sekarang kan sasaran vaksinasi kita kan menggunakan vaksin Pfizer. Vaksin Pfizer ini yang dilarang atau kontraindikasi itu tuh nggak banyak. Yang paling penting itu kita ketahui apakah ada riwayat alergi setelah pemberian vaksin dosis pertama. Karena yang paling sering itu kan mengalami alergi kan nanti di pemberian kedua gitu. Jadi
yang benar-benar tidak boleh itu pada saat pemberian pertama, sasaran kita punya alergi terhadap vaksin dari kandungan Pfizer ini, atau kan kalau yang Pfizer itu kandungan vaksinnya mRNA gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dia alergi terhadap Pfizer, berarti pemberian dosis keduanya nanti kita kasihnya yang bukan dari mRNA gitu. Oh, baru saya paham. Apa perbedaan vaksin dewasa dengan vaksin anak-anak, Kak? Nggak ada perbedaan. Tidak ada sama. perbedaan ya. Tetap nanti screeningnya pun sama, yang kita tanyakan apakah ada riwayat alergi gitu, apakah ada sakit jantung, sakit jantung bawaan gitu kan. Nah kalau misalnya nanti terbukti ada penyakit atau komorbid gitu, kita akan konsulkan dulu ke dokter yang lebih ahlinya lagi atau dokter spesialis gitu. Nah untuk konfirmasi apakah bisa diberikan vaksin atau tidak. Berarti kan sebelum divaksin ada beberapa tes ya, yang seperti tekanan darah, ada riwayat penyakit. Oh ya Kak, apa nih himbauan lah ya Kak, himbauan agar anak-anak tidak takut vaksin. Apa himbauannya Kak? Diharapkan kepada anak-anak sekolah gitu kan, agar segera melakukan vaksinasi. Kan tujuannya untuk bisa tercapai imunity rate tadi kan Pak. Ya, jadi kalau misalnya udah tercapai imunity rate-nya, mudah-mudahan untuk sekolah tatap mukanya juga lebih cepat dilakukan gitu. Itu sih gitu. Dimohonkan untuk kepada orang tua. Iya, agak ada yang ketakutan ya kayaknya. Kan insya Allah kan kita di sini setelah kita berikan vaksin kan tetap kita pantau. Kalaupun nanti di rumah juga ada timbul gejala, bisa dilaporkan. Kita nanti kan di suratnya kita cantumkan nomor, bisa dilaporkan ke sana kalau misalnya mungkin anaknya mengalami demam atau apa gitu, dilaporkan aja, nanti kan kita catat dan kita tanganin juga. Terima kasih Bu Dokter ya atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.